Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Irsalina dengan NIM 240607110033. Kali ini saya akan melakukan simulasi jaringan peer-to-peer menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menguji konektivitas antara dua komputer yang terhubung secara langsung tanpa menggunakan switch atau router. Langsung saja kita mulai. Nah, pertama kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer, kemudian kita klik login. Setelah itu kita login menggunakan akun Google yang digunakan untuk login pada aplikasi ini pas waktu awal menggunakan akun. Nah, kemudian langsung saja kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, ini tampilan saat sudah berhasil login. Nah, di bagian bawah ini kita pilih end device, kemudian kita tarik dua buah PC ke area kerja, dua buah. Sudah, setelah itu kita klik menu connection atau icon petir di bawah dan pilih kabel copper crossover karena kita akan menghubungkan dua PC secara langsung ya. Jadi harus menggunakan kabel copper crossover. Ini. Nah, hubungkan kabel dari port fast Ethernet 0 yang di PC 0 ini, kemudian yang di PC 2 ya. Kemudian ke PC sebelah sini menggunakan fast Ethernet yang di PC 3. Nah, setelah itu, selanjutnya kita akan mengatur alamat IP di masing-masing PC agar keduanya itu berada di jaringan yang sama. Caranya kita klik PC yang PC2 ini, kita klik ya, kita klik. Kemudian kita bisa masuk ke config, fast Ethernet, lalu masukkan IP address. IP address misal 192.168.1. Kemudian subnet mask. Nah, ini otomatis menjadi 255, 255, dan 255. Oke, lalu ini kita tinggalkan dulu. Sekarang kita masuk yang di PC3. Kita masukkan IP address-nya juga. Selain dengan cara tadi, kita juga bisa memasukkan IP address melalui desktop, kemudian configuration, kemudian kita masukkan IP address-nya, semisal 192.168, kemudian .1.2. Selanjutnya subnet mask otomatis jadi 255, 255, dan 255. Nah, biarkan ini default gateway ini kosong karena kita belum menggunakan router ya. Setelah itu,
Nah, setelah konfigurasi selesai, kita akan menguji konektivitas antara kedua PC. Nah, setelah itu, jika sudah seperti ini, maka kita akan mengirim pesan ya di sini, di sini juga. Sini. Reply. Nah, setelah itu, sekarang kita akan melihat bagaimana proses pengiriman data terjadi berdasarkan model OSI layer. Jadi, dengan cara, eh, jadi ubah mode real time ini menjadi simulation ini di bagian kanan bawah ya. Kemudian klik eh, play di sini. Nah, ini akan menunjukkan bahwa paket yang melewati 7 lapisan OSI, mulai dari layer 1 sampai layer 7. Apa sebenarnya yang terjadi di setiap layer OSI saat proses komunikasi berlangsung? Jadi di layer pertama itu, pada lapisan ini, data itu dikirim dalam bentuk sinyal listrik atau gelombang melalui media fisik, yaitu kabel crossover yang menghubungkan kedua PC. Kemudian di layar kedua, data itu dikemas dalam bentuk frame dan diberikan alamat fisik berupa MAC address agar bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain di jaringan lokal. Kemudian di layer 3 itu paket diberi alamat IP tujuan, misalnya dari PC 2 ke dari PC 2 ke 192.168.1.2. Nah, lapisan ini tuh bertanggung jawab untuk menemukan rute atau jalur pengiriman data. Kemudian di layar 4 itu data dipecah menjadi segmen-segmen kecil dan diberi nomor urut. Lapisan ini juga memastikan data itu dikirim dan diterima secara lengkap dan tanpa kehilangan. Kemudian di layer kelima, nah lapisan ini tuh membuat dan mengatur sesi komunikasi antara kedua perangkat agar koneksi tetap terjaga selama penukaran data berlangsung. Kemudian di layer 6 itu data diubah menjadi format yang bisa dimengerti oleh sistem penerima. Misalnya proses enkode, dekode, enskripsi, atau deskripsi. Nah, di layar ketujuh, lapisan paling atas itu langsung berinteraksi dengan pengguna. Di simulasi ini, aplikasi yang digunakan adalah command prompt saat menjalankan perintah ping. Enggak. Nah, di layar ketujuh, nah lapisan paling atas itu ad- yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Nah, dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa koneksi peer-to-peer itu dapat dilakukan hanya dengan dua PC dan kabel crossover. Kemudian, komunikasi itu berhasil jika kedua perangkat memiliki IP address dalam jaringan yang sama. Dan mode simulation membantu memahami bagaimana data itu berjalan melewati 7 lapisan OSI dari bicycle hingga application layer. Jadi, simulasi jaringan peer-to-peer berhasil dilakukan dan kedua PC dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, sekian penjelasan sekian penjelasan dan simulasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.